Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu setia menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang MB ya. Oke, kali ini yang mau kita bahas, mungkin judul teman-teman sudah lihat ya, cukup menarik. Hutang dianggap lunas dan hangus. Ada aturan OJK yang sebenarnya aturan ini teman-teman tidak paham gitu loh, teman-teman tidak mengerti ya. Hanya saja hal ini selalu dibumingkan dan hal itu selalu dikedepankan, dan ini menjadi pegangan dasar bagi mereka yang telat bayar dan gagal bayar di pinjol. Oke, saya mau terangkan hal ini buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar di pinjaman online, baik itu legal, fintech, ataupun yang berbasis dengan finansial teknologi di era digital saat ini ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, teman-teman boleh support dulu, dukung dulu channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya, channel ini bisa berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya ya. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp juga boleh, ini mumpung suasana udah mau mendekati lebaran loh ya, otomatis pola penagihan dari debt collector makin gencar. Makanya bergabung di grup WhatsApp Solusi Hutang adalah alternatif yang tepat, karena di situ Anda akan mendapatkan dukungan, supportan, dan pastinya cara-cara yang tepat untuk Anda bisa keluar di jeratan pinjaman online ini ya. Caranya gampang, di bawah video ini ada tombol gabung, Anda tinggal klik gabung, atau di dalam deskripsi juga boleh klik gabung dan pilih aja di situ. Anda mau gabung di grup WhatsApp boleh, koordinasi langsung dengan saya juga boleh, bebas. Anda mau pilih yang mana ya, silahkan. Channel ini hanya khusus bagi mereka yang punya logika. Jadi buat Anda yang tidak punya logika, silahkan keluar aja dari channel ini. Karena ini spesifik bagi mereka yang mau mempergunakan logika, menjauhkan perasaan dan rasa bersalah mereka. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Hutang dianggap hangus dan lunas ya. Ini selalu dipertanyakan oleh teman-teman semuanya kepada saya. Ini dari saya live tadi malam sampai via email, ternyata banyak banget yang menumpuk. Makanya saya ambil bahwa teman-teman itu menganggap hutangnya angus dan hutang selesai gitu loh ya. Jadi sebenarnya ada aturan OJK yang teman-teman sendiri tidak paham gitu loh ya. Teman-teman tidak mengerti pola pengembangannya itu seperti apa, bagaimana sebenarnya aturan OJK ini bekerja. Aturan OJK ini buat kita yang gagal bayar pinjol dan buat juga si pinjolnya sendiri. Ini yang teman-teman tidak paham. Hanya saja Anda selalu melihat berita-berita online, berita yang ada di Google, ataupun pembahasan-pembahasan dari konten kreator yang pada dasarnya tidak menjelaskan secara rinci itu bagaimana sih ya. Dan hari ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya tentang dikira hangus setelah lewat 90 hari. Ini kan, ini yang selalu teman-teman patokin gitu loh. Teman-teman selalu beranggapan setelah 90 hari hutang selesai ya. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi ya. Sebenarnya ini aturan lama. Aturan itu di 2019 dan diperbaharui kembali di tahun 2022. Dan aturan ini sebenarnya berbarengan dengan pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI yang biasa Anda kenal gitu loh ya. Dan bagaimana sebenarnya hal ini, dan ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya, jangan buru-buru masuk ke kolom komentar. Oke, saya carikan berita yang sering Anda baca biar saya uraikan seperti apa sih sebenarnya. POJK mana sih yang tidak Anda pahami gitu loh ya. Oke, dikira hangus setelah lewat 90 hari ya. Ternyata aturan OJK tentang keterlambatan, tentang denda, semuanya ada di dalam ini. Oke, di sini siapa sih yang tak tahu dengan pinjaman online atau pinjol? Pasti masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan pinjaman online atau pinjol ini. Apalagi banyak masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online atau pinjol ya. Oke. Sebab artikel ini mengungkap perihal hutang yang tidak dibayar lebih dari 90 hari. Oke.
Pasti banyak yang mengira jika hutang pinjol akan hangus setelah lewat dari 90 hari. Dan ini teman-teman semuanya ya yang mengira bahwa hutang akan hangus dan dianggap lunas setelah 90 hari. Ya, bahwa debt collector tidak boleh lagi menagih ya. Oke. Saya lihat dulu. Hanya saja BI checking atau SLIK akan tercoreng dengan skor hitam. Oke. Itu artinya kita akan sulit untuk melakukan pinjaman di kemudian hari. Tapi ternyata ada peraturan soal denda keterlambatan membayar pinjol, makanya banyak yang masih ditagih meskipun sudah lewat 90 hari. Batas penagihan ditentukan dalam POJK 10/2022 sebagai dasar hukum pinjol sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagihan ya. Jadi eksplisit ini sebenarnya tidak mengatur secara tegas. Ya. Mereka tidak menegaskan dalam hal itu gitu loh. Ya, ini teman-teman harus pahami ini. Penyelenggara pinjol ataupun ketentuan dalam pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus. Jadi ini tidak dipertegaskan. Soal penyelenggara dari 90 hari wajib menagih 90 hari, sisanya hangus, itu tidak ditegaskan. Aturan itu ada. Ya, kita lanjutin dulu ini. Nanti saya bahasin. Pasal 51 POJK 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, inilah yang aturan yang diterbitkan OJK di 2022 kemarin. OJK meminta pihak pinjol untuk meranking masing-masing atau menilai masing-masing dari nasabah mereka dikategorikan di mana. Ini diatur dalam pasal 51 POJK 10/2022 bahwa si pihak pinjol harus menentukan apakah si debitur mereka ini lancar atau diragukan, macet, kurang lancar atau bagaimana. Itulah sebenarnya. Jadi kalau dikatakan lancar yang seperti apa? Dikatakan diragukan telat berapa lama? Dikatakan kurang lancar yang berapa lama? Macet berapa lama? Ini rankingnya di masing-masing ya. Kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau memanfaatkan ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender. Berarti kalau Anda sudah lewat dari 90 hari ya sejak jatuh tempo dikategorikan ke dalam kredit macet ya. Itu ranking Anda. Selanjutnya perlu kamu ketahui bahwa pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat Asosiasi Fintech Pendanaan menetapkan larangan memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat 0,8 per hari. Teman-teman paham? Ya. Yang dimaksud dengan suku flat ini melebihi dari suku bunga atau biaya pinjaman ya, dengan bunga yang denda 0,8 seri. Pokoknya semua denda yang menyangkut dalam hal itu. Yang penting tidak boleh melebihi 100%. Contoh Anda minjam 1 juta ya. Setelah 90 hari Anda dikatakan dengan galbay atau telat bayar atau terlambat bayar, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lebih dari 100%. Dan ini sebenarnya lebih berlaku ke pinjaman jangka pendek. Ya, bukan ke jangka panjang sebenarnya. Ya, yang diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan ini jangka pendek itu mungkin pembayaran yang 30 hari. Ya pokoknya yang pembayaran 1 kali bayar lah, dan dihitung sejak kali Anda terlambat sampai 90 hari. Contoh hutang yang Anda terlambat saat ini 1,5. Setelah 90 hari sejak Anda jatuh tempo, itu pinjol cuma boleh menagih sebanyak-banyaknya 3 juta. Itu 100%. Itu sudah mencakup semua biaya yang ada di dalam. Baik itu denda, bunga, dan segala macam. Tidak boleh melebihi itu. Ya, mau Anda galbay pun 90 hari, 120 hari, 1 tahun, tetap ada di batasan dalam hal ini. Itu diatur dalam pasal POJK yang terbaru di 2022 ya. Oke. Habis itu lagi larangan tersebut disampaikan dalam FAQ Fintech Lending Otoritas Jasa Keuangan hal 11 yang berbunyi biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8 per hari. Juga adanya ketentuan bahwa jumlah total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lainnya maksimum, ini maksimum ya, maksimum 100%.
Jadi siapa yang gagal bayar, yang katanya kalau kita gagal bayar sampai setahun itu hutangnya bisa sampai 1 miliar, bisa sampai ratusan juta. Siapa yang memikirkan seperti itu? Ini ulah DC bang, DC yang menyampaikan seperti itu. DC itu tukang tagih, otak dia tidak dibutuhkan dalam perkembangan perusahaan pinjol. Otak dia cuma dibutuhkan untuk menagih orang-orang. Ya. Ketentuan ini wajib diikuti oleh seluruh penyelenggara terdaftar atau berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk pemberian sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Kalau ada pinjol yang menagih Anda lebih dari 100%, ini untuk sebenarnya lebih ke pinjaman jangka pendek ya, lebih dari 100%, itu AFPI akan memberikan sanksi dan OJK hanya saja. Kita tahu nih praktek di lapangan pasti berbeda ya pasti. Tapi ini kan nggak berlaku juga gitu loh. Banyak kok yang hutang 1 juta ditagih 2.500.000, tapi kan OJK nggak mau tahu juga dalam hal itu ya. Jadi aturan ini ada, cuman ya terlepas dari hal ini saja akhirnya ya sudah gitu loh. Anda ya tetap aja akan ditagih lagi. Oke. Termasuk pertimbangan sanksi kepada penyelenggara fintech lending. Oke. Lebih detail ketentuan terkait bunga pinjaman online tercantum dalam lampiran 3 SK Pengurusan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia bulan 2 2020 poin A angka 1 huruf E, huruf D, E dan F menyatakan penetapan total bunga biaya pinjaman dan biaya lainnya tidak melebihi suku bunga flat 0,8 per hari. Sekarang kan sudah diperbaharui itu, ada yang katanya 0,4%. Ya 0,4% ini hanya ditetapkan bagi denda. Bunganya bagaimana? Ya, jadi ada banyak juga lah yang tidak transparan. Makanya dibilang tadi tidak eksplisit gitu ya. Karena tidak ada ketegasan dan tidak ada terang-terangan dalam hal itu. Oke? Keterlambatan seperti denda juga diatur lebih dari 0,8 per hari. Keduanya dihitung dalam jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh penerima pinjaman, artinya total bunga biaya pinjaman, biaya lainnya dan keterlambatan adalah maksimum 0,6%. Ya, gila gitu. Sebenarnya besar ini kalau dihitungin per tahun 146%. Ya. Sedangkan untuk pinjaman dengan tenor 24 bulan, maka penetapan jumlah bunga biaya pinjaman dan seluruh biaya lainnya termasuk biaya keterlambatan maksimum 100% dari nilai prinsipal ya. Pinjaman di atas 24 bulan, maka total bunga dan biaya keterlambatan maksimum 100% per tahun. Gila, makin gila lagi gitu loh. Ini dibilangin prinsipal ini ya lebih pokoknya, dasarnya gitu loh. Jadi tidak boleh melebihi nilai pokoknya. Kalau Anda minjam di home credit, kayak home credit itu 20 juta, gila 1 tahun Anda bisa ditagih 40 juta. Ini aturan loh. Ini aturan memang ada yang menyelamatkan Anda. Aturan sebenarnya memberatkan Anda semuanya gitu loh. Biaya lain dan keterlambatan maksimum 100% per tahun. Sementara itu, apabila debitur tidak membayar biaya-biaya tersebut, maka penyelenggara pinjol dapat melakukan penagihan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Ya. Terkait dengan tenggat waktu penagihan, hal tersebut juga diatur dalam lampiran 3 SK Pengurusan Asosiasi Fintech Pendanaan. Poin C angka 3 huruf D berbunyi, setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, ini sebenarnya poinnya. Jadi setelah 90 hari dihitung, hutang Anda ini tidak hangus. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang bilang selamat hutang lunas, hutang Anda hangus, OJK membeberkan hal ini, itu mah membingungkan Anda nantinya. Jadi setelah 90 hari keterlambatan dihitung sejak jatuh tempo 90 hari, pihak pinjol ini pihak internal pinjol tidak boleh melakukan penagihan secara langsung. Tapi mereka bisa menunjuk pihak ketiga mereka, eksternal mereka atau pihak lawyer mereka untuk mau menjatuhkan ini ke wan prestasi, ke jalur hukum kah, atau hanya mempergunakan si debt collector saja. Terserah mereka, ini sudah diatur ya. Yang jelas hutang Anda tidak hangus. Namun demikian perlu kamu perhatikan juga bahwa bagi debitur yang gagal bayar lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga, perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui.
ya. Jadi nggak ada cerita hutang Anda hangus. Adapun pihak ketiga penyelenggara jasa penagihan tersebut tidak termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan OJK atau AFPI serta dilarang menggunakan kekerasan fisik maupun mental kepada debitur. Dan hal ini sebenarnya hanya aturan, yang terjadi di lapangan adalah mempergunakan kekerasan fisik dan mental kepada si debitur, ya. Ini makanya saya bilangin, jadi aturan itu hanya terlepas. Selain melalui jasa penagihan dari pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, apabila hutang pinjol lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang melakukan penagihan secara langsung. Pinjolnya yang dilarang melakukan penagihan secara langsung. Akan tetapi bukan berarti hutang debitur hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib dibayar. Penyelenggara pinjol juga tetap bisa menagih utang debitur melalui pihak ketiga yang legal, ya. Penting untuk diketahui bahwa terhadap kredit macet, penyelenggara pinjol dapat melaporkan kepada OJK melalui slik OJK yang bertujuan untuk mengidentifikasi kualitas debitur atau kolektibilitas debitur, ya. Nantinya data debitur akan tercatat dalam sistem sehingga ketika akan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan lainnya yang terdaftar di OJK, maka debitur akan dinilai berdasarkan identifikasinya kualitas tersebut. Misal terhadap kredit macet tidak dilunasi dalam jangka waktu 90 hari sebagai kredit macet, maka debitur akan dinilai dari hal-hal tersebut. Nah, jelaskan di situ, ya. Jadi pasal itu yang wajib menagih 90 hari itu sudah diperbaharui. Ya, dulu memang iya 2019, tapi itu pun tidak berlaku juga, dan OJK tidak mengkonfirmasi spesifik pinjol yang dikatakan hangus ini yang seperti apa. Akhirnya 2022 lebih diperjelas lagi, ya, lebih dipertegas lagi bahwa setelah 90 hari hutang Anda tidak hangus, hutang Anda tidak lunas, hanya saja si pinjol secara langsung dilarang melakukan penagihan, tapi boleh menunjuk pihak ketiga atau lawyer mereka. Ya, kelar ya tentang masalah wajib menagih 90 hari. Jadi jangan ada lagi yang bilang pinjol menagih 90 hari bang, itu kan nggak boleh, ada aturan begana begini. Ya, sudah ya, cukup ya. Berarti sebenarnya aturan itu ada, tapi aturan itu sudah dirubah-rubah, ya. Dan yang dikatakan pinjol dikatakan hangus dan segala macam itu nggak ada sebenarnya. Makanya pinjol masih ada yang menagih 6 bulan, 1 tahun, ya, karena aturannya sudah ada juga. Ya, oke ya, buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, yang baru galbay, boleh gabung aja lah di grup WhatsApp Solusi Hutang biar Anda lebih jelas, lebih detail tentang masalah ini, daripada Anda berkeliaran nengok di Google, nengok di sini yang tidak jelas ketentuannya, yang membuat Anda bingung. Ya, satu orang membilangin lunas, satu orang membilangin tidak. Itu faktanya. Ya, kan tadi sudah saya bacakan dengan jelas, hanya saja POJK-nya teman-teman tidak begitu memahami. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya apakah hutang kita dianggap lunas atau hangus setelah 90 hari. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu hadir, selalu mensupport. Saya doakan semoga saja masalah Anda cepat selesai dan Anda dilimpahkan rezeki dan diberi terus kesehatan. Jangan sampai panikan dan selalu ikuti channel-channel terbaru, updatean terbaru dari Solusi Hutang MB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.